Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Mingrat Tanur Septianto, mahasiswa UIN Sudan Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Hukum dengan NIM 05020321 yang kali ini akan menjelaskan tentang arti penting, kegunaan, dan kedudukan kaidah fikih. Yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kaidah-kaidah fikih yang diampu oleh Dr. Haji Abdul Basit Junaidi MAG. Baik, mari kita lihat apa saja sih yang akan kita bahas dalam kali ini. Nah, dalam kali ini terdapat 3 pokok pembahasan mengenai kaidah fikih, yaitu arti penting, kegunaan, dan kedudukan dari kaidah fikih itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni arti penting kaidah fikih. Nah, pengertian kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah dapat diurai dari 2 kata, yaitu kaidah-kaidah qawaid dan fikih. Dan para ulama membagi kaidah fikih ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Kaidah fikih induk atau dasar, atau yang bisa kita sebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-asasiyah. Yang kedua, kaidah fikih yang bersifat umum, atau yang bisa kita sebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah ghairu asasiyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu nih dari bagian-bagian kaidah-kaidah fikih. Oke, mari kita lanjut pembahasan. Tadi yang kita bahas adalah yang pertama dulu, yaitu kaidah fikih induk atau dasar, atau yang bisa kita sebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-asasiyah, yaitu prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa fikih, baik yang sudah maupun yang belum ada nasnya. Kaidah-kaidah ini disebut kaidah induk karena berpuluh-puluh kaidah fikih lainnya bernaung dan dapat dikembalikan kepadanya. Kaidah fikih induk ini ada 5 dan disebut juga sebagai qawaid al-khams. Selanjutnya yakni kaidah fikih yang bersifat umum, al-qawaid al-fiqhiyah ghairu asasiyah, yaitu prinsip-prinsip yang bersifat umum yang karenanya dapat menampung seluruh bagian-bagiannya sampai yang terperinci sama sekali. Kaidah ini banyak sekali jumlahnya. Sebagian ulama menetapkan sebanyak 40 kaidah dan sebagian yang lainnya menetapkan lebih dari itu. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan kedua, yakni kedudukan kaidah fikih. Nah, kedudukan kaidah fikih yang pertama adalah menertibkan dan menggabungkan hukum-hukum yang bertebaran, yang mempunyai hubungan erat, serta mempunyai sifat yang layak untuk dikumpulkan menjadi satu pintu. Yang kedua, untuk mempermudah menghafal berbagai macam furu' serta tidak butuh untuk menghafal beraneka ragam hukum juziat. Nah, jadi itu 1 dan 2. Selanjutnya, yang ketiga, dengan menghafal satu kaidah fikih akan mengetahui berbagai macam hukum yang include yang masuk ke dalam kaidah fikih tersebut. Untuk yang keempat dan terakhir ini, untuk mencatatkan hukum-hukum juz'i yang ilatnya sama, padahal hukumnya berbeda, adalah jenis ilat dan sejenis dalam maslahat. Nah, selain 4 kedudukan dan fungsi kaidah fikih tersebut, posisi kaidah fikih juga dapat sejajar dengan nas-nas syar'i, yaitu manakala kaidah fikih tersebut merupakan manifestasi langsung dari nas syar'i. Begitu. Baik, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yakni kedudukan kaidah fikih. Kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak.
Untuk itu, Al-Syekh Ahmad Ibnu Al-Syakhi Muhammad Al-Zarqa berpendapat kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat furu'iyat akan tetap bercerai-cerai. Abdul Al-Wahhab Khalaf dalam kitab usul fikihnya berkata bahwa nas-nas syar'i telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi, dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya nas-nas yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan tasyri yang kulli yang tidak terbatas terhadap suatu cabang undang-undang. Prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan kulli tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Karena Al-Quran hanya menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi-sendi hukum. Maka itulah tampak keluasan dan elastisitas hukum Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan hanya datang dari diri saya sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.